Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas secara singkat tentang zikir dan doa sesudah sholat. Ada petunjuk Nabi di sejumlah hadis yang sahih bahwa Nabi itu membiasakan diri setelah sholat berzikir, membaca kalimat thayyibah. Lalu kemudian juga beliau mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Tentu ini adalah petunjuk yang baik, pedoman yang baik buat kita. Karena ada di antara kaum muslimin, muslimat yang seringkali sesudah sholat itu pengennya buru-buru jalan, buru-buru pergi, buru-buru beraktivitas lagi. Padahal ya sempatkan waktu sejenak, ya mungkin sekitar 3 menit atau 5 menit duduk sebentar. Meresapi makna sholat itu dengan berzikir. Nah, ada beberapa zikir yang diajarkan oleh Nabi. Ini bisa pendek, bisa panjang, bisa sedang. Nah, kita ambil yang sedang-sedang saja. Nah, di dalam Quran dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu surat Ali Imran. Jadi Allah mengajarkan bahwa salah satu tanda orang yang ulul albab, orang yang memiliki pikiran yang jernih itu, hati yang jernih itu adalah dia selalu menggabungkan antara dua hal, zikir dan fikir. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi zikirnya dan fikirnya. Zikir itu disebutkan dalam ayat itu bisa dilakukan dalam 3 posisi. Qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dan dalam keadaan berbaring atau tidur. Jadi kita kalau nggak kuat berdiri, kita duduk. Atau kita duduk terus kok sambil ngantuk terus tidur sambil berzikir tidur, boleh. Jadi zikir itu bisa dilakukan dalam posisi apapun. Kita sedang berdiri, kita zikir, kita duduk, kita zikir, kita berbaring, kita zikir. Kita di jalanan, kita berzikir. Kita di kendaraan, naik pesawat, naik bis, naik kereta, kita berzikir. Gitu ya. Jadi, dan zikir itu ada saat-saatnya yang kita ucapkan. Ya, ada saatnya yang cukup dibaca di dalam secara lirih saja, lirih. Ya. Di dalam Quran dikatakan, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khufyah. Dan ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah Tuhanmu tadarru'an, dengan merasa rendah diri, rendah hati, wa khufyatan, dan perasaan khawatir doa kita, zikir kita itu tidak diterima. Khawatir, karena kita khawatir maka kita akan sungguh-sungguh. Nah, kita akan membahas zikir dan doa sesudah sholat. Jadi setelah kita sholat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kita baca istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Nah, itu istighfar yang diajarkan Nabi, pendek saja. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Sebagian saudara kita menambahkan dengan kalimat Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu boleh nggak? Boleh saja. Karena ini sifatnya sesuatu yang di luar sholat. Kalau di luar sholat itu lebih fleksibel. Ya. Lalu setelah membaca istighfar 3 kali, lalu dilanjutkan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh ditambahkan
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu boleh saja karena itu untuk menjelaskan. Lalu itu dibaca 3 kali. Boleh sekali juga boleh, kalau waktunya mepet ya 1 kali, kalau waktunya panjang ya dibaca 3 kali. Lalu disambung dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu disambung lagi dengan Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, setelah itu kita dianjurkan membaca tasbih subhanallah 33 kali. Subhanallah, 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 sambil dihitunginya boleh pakai ini biar nggak lupa. Boleh pakai alat penghitung yang lain yang digital gitu. Nah, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Langsung dilanjut dengan alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali. Dilanjut dengan Allahu Akbar 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Lalu ditambahi La ilaha illallah jadi 100 kali. 33, 33, 33, 99 tambah 1 La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, setelah ini kalau waktunya masih cukup boleh ditambah dengan baca ayat kursi, dibaca dengan tambahkan dengan kulhu 3 kali, lalu kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, lalu kemudian baru berdoa. Kalau waktunya tidak cukup, langsung berdoa, nanti baca ayat kursinya sambil berjalan, sambil beraktivitas. Nah, berdoa itu diawali dengan ini etika berdoa ya. Etika berdoa pertama, kita harus yakin bahwa berdoa itu ditujukan kepada Allah dan harus yakin bahwa doa kita itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Nah, itu harus yakin. Kalau orang berdoa nggak yakin, mendingan nggak usah berdoa. Karena doa buat apa berdoa tapi nggak yakin? Berdoalah dan yakinlah bahwa doa kita itu akan dikabulkan. Nah, terhadap doa kita itu ada 3 konsekuensi. Ada kalanya dikabulkan langsung, kita minta air dikasih air, kita minta kopi dikasih kopi, ya, gitu. Kita minta gaji nambah ditambahi langsung oleh Allah. Ada kalanya dikasih langsung. Ada kalanya diganti dengan yang lebih baik. Nah, ini banyak yang nggak sadar nih. Kok doaku belum dikabulkan? Padahal diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Kita mintanya air, dikasihnya jus. Dikasih lebih baik. Kita mintanya gaji nambah 500.000, tapi malah dikasih oleh Allah 1 juta. Gitu. Tapi dalam bentuk yang lain, apa? Sehat. Yang sehatnya itu kalau diukur dengan uang, itu harganya puluhan juta, ratusan juta. Gitu. Cuman kita nggak sadar, sehingga kadang-kadang kita ngambek sama Allah. Oh Allah, ini saya udah berdoa kok belum dikabulkan. Nah, padahal sudah dikabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Dan yang ketiga, dikabulkannya nanti nggak bisa sekarang. Kenapa? Karena Allah menunggu waktu. Oh, ini waktunya belum tepat. Kalau waktunya tepat nanti akan dikabulkan. Jadi setiap kita berdoa yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Itu yang poin penting dalam berdoa. Lalu doa itu diawali dengan pertama membaca pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sependek-pendeknya itu. Kalau mau dipanjangin boleh. Lalu di sholawat jangan lupa Allahumma sholli ala Muhammad. Sependek-pendeknya itu. Kalau mau dipanjangin silahkan sampai innaka hamidum majid. Lalu baru kemudian berdoa. Doanya poin-poinnya doa minta diampuni untuk diri kita. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfirli. Untuk orang tua kita wali walidayya. Terus siapa lagi? Untuk kaum muslimin muslimat, walil muslimina wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, dan seterusnya. Lalu doa-doa yang lain, minta sehat, minta rezeki, minta kebaikan dunia akhirat. Nah, doa-doa itu kita ambil dari Quran kalau bisa. Kalau nggak dari Quran, dari hadis. Nah, kalau nggak kita pinjem dari doa-doa yang diajarkan para ulama-ulama. Selama doa itu baik, tidak bertentangan dengan agama, silahkan bisa dipakai. Nah, setelah doa ditutup dengan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atau dengan penutup yang lain. Yang penting penutupnya juga ada sholawatnya, ada tahmidnya, baru kemudian walhamdulillahi rabbil alamin, baru kemudian selesai. Itu
panduan singkat kita dalam mengisi waktu yang sangat penting sesudah sholat. Usahakan sebisa mungkin 1 menit, 2 menit duduk sebentar habis sholat, baca zikir, baca doa, minta sama Allah semoga apa yang kita mintakan, kita doakan itu dikabulkan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua, buat menambahkan kualitas kita dalam ibadah sholat kita, sesudah sholat kita, dan seterusnya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengirimkan barokah rahmat kepada kita semua, kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian para pemirsa TV-mu yang berbahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.